Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meninjau kesiapan akomodasi, konsumsi, dan transportasi yang akan diberikan kepada jemaah haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Untuk memastikan kualitas layanan, Menak mencoba sejumlah sarana-prasarana yang tersedia di hotel. Yakut meninjau 2 hotel yang akan digunakan jemaah haji Indonesia. Pertama adalah Hotel Al-Khulafa 3 yang berada di daerah Shishyah dengan kapasitas 800 jemaah, dan kedua Hotel Tarawat Al-Rauda di daerah Raudah 1 dengan kapasitas 499 jemaah. Selain hotel, Menak juga meninjau layanan transportasi di Terminal Ajiyat yang melayani rute Miswalah Jiyad. Di sana Menak mengecek kesiapan bus antar kota dan bus sholawat. Dapur Al-Jauhara di wilayah Mekah juga ditinjau, fokus memastikan kapasitas dapur, sanitasi, sarana memasak yang digunakan, serta proses penyimpanan bahan makanan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kesiapan layanan haji untuk para jemaah haji di Arab Saudi, kita akan membahasnya dengan Sekjen DPP Ampuri, Farid Al-Jawi, yang saat ini tengah berada di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Pak Farid, salam sehat, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam sehat selalu. Baik, selamat pagi waktu Mekah. Pak Farid, saat ini Anda dan juga rombongan dari Kementerian Agama tengah meninjau meninjau langsung kesiapan haji di Arab Saudi. Bagaimana hasil tinjauan sementara? Ya, jadi Pak Menteri beserta rombongan memang sedang meninjau dan saat ini berada di Arab Saudi. Dan kami dari asosiasi juga melakukan persiapan-persiapan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, mulai dari kontrak-kontrak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak travel anggota kami, dari kontrak hotel, kontrak apartemen, serta melakukan pengecekan beberapa tempat yang memang sudah tidak digunakan selama 2 tahun. Ini menjadi hal penting karena persiapannya yang begitu mepet, tim kami turun dan memastikan agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. Kalau dihitung persentase, berapa persen kesiapan layanan haji untuk saat ini? Persiapan dari pihak kami tentunya Haji Plus yang berjumlah kurang lebih sekitar 7.222 sudah mencapai sekitar 65% dan 70%. Ada beberapa hal yang penting, yaitu terkait dengan layanan online e-hajj yang harus dilaksanakan oleh PIHK atau dalam hal ini travel yang nanti terkoneksi dengan muasasah di Arab Saudi yang insya Allah bisa dilaksanakan pada minggu ini. Baik, kesiapan sudah di atas 60%. Apa yang belum siap hingga saat ini, Pak Farid? Tadi saya katakan yang belum siap, ya insya Allah dalam waktu dekat pemerintah Arab Saudi akan merilis harga Arafah Mina, yaitu terkait layanan masyair selama pelaksanaan ibadah haji. Kita menunggu itu dan berharap harga ini bisa sesuai dengan harga yang ditetapkan pada tahun 2019. Namun jika harganya ini tidak sesuai, tentunya kita berharap pemerintah bisa membantu menegosiasikan harga tersebut sehingga layanan ibadah kepada jamaah tahun ini bisa maksimal. Pak Farid, kapan kloter pertama jemaah akan diberangkatkan? Untuk pemerintah kloter pertama insya Allah pada 4 Juni, namun kami untuk Haji Plus tanggal 18 Juni kami sudah bisa siap memberangkatkan untuk layanan haji khusus. Ya, kalau untuk pemberian bekal kepada jamaah dan karantina, kapan mulainya, Pak? Untuk pemberian bekal karantina, tentunya kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan manasik yang nanti juga kita akan dalam waktu dekat di atas tanggal 10 juga akan ada kegiatan manasik secara global dan mungkin juga virtual yang nanti bisa diserap oleh masyarakat dan juga travel-travel yang akan melaksanakan ibadah haji untuk para jamaahnya.
Iya, 4 Juni Mengenai ya. karantina, tentunya nanti akan ada informasi ulang dari Kementerian Kesehatan, karena saat ini kita fokus persiapan yang ada di Arab Saudi, begitu. Baik, 4 Juni akan mulai berangkat. Nah, dari kuota jemaah yang akan berangkat yang sudah divaksin dosis lengkap ini baru 76% Pak angkanya. Lalu bagaimana komunikasi dengan jemaah untuk bisa segera melakukan vaksinasi, tidak hanya vaksin COVID, tapi juga vaksin meningitis? Ya, ini terkait vaksin, tentunya kami belum mendapatkan informasi akurat dari teman-teman yang ada di Indonesia, karena ini terus datanya berjalan. Namun kami meyakini dengan waktu yang mepet ini, insya Allah bisa terlaksana semuanya sesuai dengan jadwal. Perlu juga diperhatikan bahwasannya waktu yang memang harusnya pada tahun lalu sebelum COVID, yang menjelang keberangkatan 2 minggu sini sudah selesai semua, dan ini ada beberapa hal termasuk vaksin COVID yang belum belum dilaksanakan secara maksimal. Mudah-mudahan ini beriringan dengan pemberangkatan jamaah, karena jamaah juga kan tidak berangkat sekaligus, berangsur-angsur. Yang ONH biasa mulai tanggal 4 dan tim advance insya Allah juga sudah datang pada tanggal 26 Mei ini, dan Haji Plus berangkat tanggal 18, sehingga jadwal ini sudah disiapkan semua, sehingga pada keberangkatan akhir di sekitar pada tanggal 5 Juli itu bisa terlaksana semua. Tadi Anda sampaikan waktunya mepet ya Pak, tetapi apa upaya yang dilakukan untuk mengejar vaksinasi tersebut? Ya, upaya untuk mengejar vaksinasi, kita menginformasikan kepada jamaah secara intens ya, melalui PIHK agar segera menghubungi puskesmas setempat begitu. Baik, Pak, cuaca yang saat ini di perlu diperhatikan. Ya, silakan dilanjutkan. Tentunya perlu diperhatikan. Gimana, Mbak? Maaf. Ya, silakan dilanjutkan, Pak Farid. Iya, perlu diperhatikan bahwasannya datanya juga sudah terkoneksi dengan Kementerian Kesehatan. Data para jamaah haji. Baik, Pak Farid, untuk cuaca saat ini di Arab Saudi seperti apa? Untuk cuaca saat ini mencapai 41 derajat ya. Kemungkinan haji cuacanya akan panas ya, tidak mungkin juga bisa mencapai sekitar 45 hingga 50. Oleh karena itu kesehatan perlu dijaga, fisik juga perlu dijaga. Yang biasanya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang memang tidak perlu ya juga tidak usah dilakukan, karena kita fokus untuk berangkat ibadah haji. Baik, kesehatan fisik harus dijaga. Apa pesan Anda, pesan Ampuri kepada para jamaah? Hal yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama ya tentunya berdoa agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar, dan jamaah mempersiapkan segala sesuatunya, terutama kesehatan pribadinya, vitaminnya, dan istirahat yang cukup. Seperti itu. Baik, terima kasih Sekjen DPP Ampuri, Farid Aljawi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat Pak Farid.